Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka ya. Nah, di tutorial kita kali ini teman-teman semua di playlist kita yang baru ya, kita akan belajar tentang Django 4 teman-teman semua ya. Nah, ini adalah salah satu video yang saya tuh pengen banget buat ya. Nah, kita akan bahas nih ya tentang gimana caranya ya membuat website dengan menggunakan Django ya. Nah, Django ini adalah sebuah framework ya yang ada di Python teman-teman semua, di mana kita bisa membuat website dengan menggunakan package ini ya, atau library ini atau framework lah ya. Nah, kita akan coba setup teman-teman semua untuk Django-nya ya. Nah, saya akan buka dulu ya. Jadi kita akan coba setup ya sekarang itu di komputer lokal ya. Dan kita akan coba setup juga di hosting ya. Jadi biar nanti ke depannya tuh kita bisa langsung update apa yang udah kita buat di hostingan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin follow along ya, nanti kita akan lihat step by step-nya ya. Oke. Jadi kita akan bahas di sini adalah gimana cara nginstal di komputer dan gimana caranya nginstal di cPanel ya yang banyak banget dipakai di hostingan. Nah, saya langsung aja di sini ya. Jadi buat teman-teman yang baru hadir di sini ya, selamat datang di kelas terbuka ya. Jadi perkenalkan saya pakai Samukus, oke? Supaya tahu belum pada kenal ya. Nah, saya ingin dulu buka di sini teman-teman semua ya. Jadi ini adalah di komputer saya ya. Ini akan sama aja dengan teman-teman yang buat di komputer Windows misalkan ya, itu akan sama aja. Ini saya akan buka dulu terminalnya ya. Ini udah kelihatan belum sih? Jadi kita akan coba setup dulu teman-teman semua ya. Nah, di sini sebentar ya. Nah, saya biasanya itu naruh di dokumen teman-teman semua ya. Di sini ada GitHub ya. Nah, di GitHub ya. Jadi saya biasanya bikin di sini buat nanti teman-teman kalau misalkan mau ngambil file bisa gampang ya. Saya akan bikin coba saya masuk ke kelas terbuka dulu ya. Terus saya bikin repo di sini ya. Biar nanti bisa ikutan bareng-bareng teman-teman semua ya. Nah, itu ada baru ini aja. Ini saya akan bikin ya. Ini namanya adalah Django 4. Oke, gini aja ya, Django 4 ya. Udah, masuk ke Django 4 teman-teman semua. Saya bikin masuk ke Django 4 dulu ya. Jadi kita akan bikin folder baru ya di Django 4. Terserah kalian mau bikin dimanapun, terserah ya. Nah, masuk di sini. Ya, langkah pertama teman-teman semua, saat kita mau menginstal Django ya. Jadi biar kita tidak merusak semua package yang kita punya ya di komputer kita. Kan kita punya piplist ya. Piplist ini adalah semua yang kita punya di komputer kita. Nah, di sini lihat, saya tuh nggak pernah nginstal apapun package di Python saya. Tapi di mana saya buatnya ya? Yang pertama ya, saya tuh buatnya di virtual environment teman-teman semua ya. Gimana cara buat virtual environment? Gampang aja. Python min m gitu ya. Min m, venv ya. Itu adalah virtual environment. Terus .env teman-teman semua ya. Saya akan naruh di sebuah folder yang di hide gitu ya kalau saya ya. Saya akan nge-hide si env pakai .env supaya dia nge-hide. Atau kalian mau pakai env juga nggak masalah. Boleh, kita pakai env aja biar nggak masalah. Kayak gini, maka akan dibuatkan virtual environment teman semua ya. Jadi kita punya Python baru di folder env ini ya. Nah mana nih, ini agak lama ya. Kita tunggu aja sampai keluar. Nah udah keluar ya. Ini kalau saya ls, kalau di Windows kalian dir ya. Itu akan keluar ada folder env di sini teman-teman semua ya. Ini kalau saya buka si foldernya. Nah, ini adalah folder Django 4 kita ya. Terus kita punya folder baru env di sini. Nah, di sini teman-teman semua ya, semuanya jadi banyak tuh, ada bin ya, ada include, ada lib ya, dan ada sebagainya ya. Mungkin akan beda-beda. Nah, tapi caranya supaya kita mengaktifasi si env ini itu adalah dengan cara source ya, terus env ya, gini. Terus masuk ke bin tadi ya, terus activate. Oke, activate kayak gini. Kalau di Windows kalian activate.bat ya. Jangan lupa. Nah, kita pakai ini ya, terus saya enter, atau nanti saya akan coba contohin di yang bagian Windows ya. Nah, di sini udah, ini akan saya clear dulu. Nah, sekarang saat saya sudah pindah ke sana, lihat di sini ya, ini udah ada env ya, si environment-nya ya. Jadi environment-nya virtualnya udah aktif nih. Nah, kalau saya pip atau which Python ya, itu maka dia akan masuk ke sini. Kalau di Windows kalian where Python ya, nah itu maka dia akan ketahuan Pythonnya yang mana yang dipakai ya. Nah udah nih, sekarang berarti kita udah masuk di virtual environment-nya. Nah di sini saya bisa cek pip list ya. Nah saat cek pip list maka dia akan muncul ini ya. Nah ini bisa nih saya upgrade aja dulu ya, pip install, oke, upgrade.
pip ya. Jadi biar pip saya agak-agak baru gitu ya. Udah cepet habis, mantap ya. Terima kasih internet, terima kasih ya. Pip list. Udah nih ya. Nah sekarang kita udah masuk di virtual environment teman-teman semua ya. Jadi itu adalah langkah pertama di mana kita sebelum setup Django-nya ya project kita buat dulu virtual environment-nya ya. Dah dari sini kita langsung aja bikin gimana? Kita bikin pip install ya, kita clear. Nah pip install Django ya. Udah segampang itu dia akan ngedownload semua yang dibutuhkan ya. Udah beres nih ya. Jadi dia ngambil ada Django 4, ASCII-Ref sama SQL parse ya. Kalau saya pip list sudah diinstal nih, pip list maka akan muncul ini ya, ada ASCII-Ref, ada Django, ada SQL parse ya. Udah beres teman-teman semua. Gampang banget ya. Udah. Nah, dari sini kita mau jalanin project-nya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Langsung aja kita bikin gini. Django admin, oke, start project, kita kasih nama project kita. Nah, kalau saya senang si start project-nya mungkin kita bikin buat sekarang ya. Kita bikin project kita adalah website aja gitu ya. Website atau Django project boleh ya. Kita bikin Django project aja. Django project gitu. Ya, terus kita kasih titik teman-teman semua ya. Kenapa? Biar nanti dia naruhnya tuh di dalam folder Django 4, bukan di dalam folder Django project gitu ya. Jadi saya kasih titik di situ biar keinstallnya di sini gitu ya. Nah, kalau saya enter, maka akan jadi kayak gini, ls ya. Maka jadi kayak gini nih, ya, jadi kayak gini. Oke, nah sekarang untuk menjalankan ya si Django-nya, itu udah mudah banget teman-teman semua. Jadi kita cek dulu ya, di pip list kita udah pakai, tadi udah kita install Django ya, si SQL parse sama ASCII-Ref-nya ya. Terus kita juga udah bikin project-nya ya. Ini kalau misalkan tree gini, udah ada project-nya, kita udah punya di situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita langsung aja ya, kita bikin Python. Oke, terus manage.py run server teman-teman semua. Nah kayak gini, maka dia akan ada tulisan kayak gini ya. Nah ini untuk ngeceknya kita bisa buka langsung di ini ya, di link localhost kita. Saya akan buka Chrome ya untuk ngelihat di sini. Saya langsung keluarin di situ ya. Nah akan muncul ini ya. Jadi ini artinya kita sudah selesai menginstal Django teman-teman semua ya. Oke, jadi kita udah bisa mulai memprogram ya. Keren banget ya, keren banget. Jadi sekarang kita udah bisa menginstal. Jadi ini adalah bukti bahwa kita sudah selesai menginstal Django, teman-teman semua ya. Nah, itu adalah caranya paling mudah ya kalau kita mau menginstal di komputer kita. Jadi kita udah bisa ngerubah-rubah di sini ya untuk programnya. Nah, sekarang kita akan coba, nah gimana caranya setup di hosting teman-teman semua ya. Nah, ini akan agak berbeda karena nanti kita akan berhubungan dengan cPanel teman-teman semua ya. Oke, jadi sekarang saya ingin buka dulu si hostingannya. Jadi yang saya pakai ya, jadi biar kalian nanti juga bisa ikutan. Saya di sini pakai cPanel teman-teman semua ya untuk si hostingnya. Nah, hostingnya itu saya pakai Niaga Hoster ya. Dan saya juga merekomendasikan ini. Kenapa? Karena ini sekarang lagi ada promo dan murah banget ya. Jadi kalian di sini bisa lihat ya, di sini ada diskon 75%. Ini saya pakai yang personal ya buat yang di cPanelnya. Nah ini kalau misalkan kalian mau pakai ini ya, saya merekomendasikan karena nanti ke depannya saya akan bikin tutorial ini berhubungan dengan si hostingan ini ya. Nah jadi biar lebih inilah ya, lebih aplikatif, oke, tutorialnya ya. Ini sekarang kita pilih paket aja nih. Jadi sekarang udah ada diskonan ya. Jadi diskonannya itu lumayan gede banget. Ini kalau misalkan saya ambil yang setahun aja ya. Nah yang setahun itu dari awalnya 1,3 jadi 418 teman-teman semua. Murah ya. Murah banget. Ini kalau misalkan kasih parkir aja sehari ya, 2.000 kali setahun ya, 600.000 ya parkir ya, mahal ya. Nah ini ternyata kita lebih murah pakai ini ya. Nah udah di sini misalkan kalau saya pakai yang personal ya, karena sekarang diskonnya lagi 75% teman-teman semuanya. Nah ini juga di sini misalkan bikin lah ya, apa domainnya ada aja gile.com misalkan ya. Cek domain gitu ya. Kita cek ya, terus kita coba udah nggak ada nih ya, terus kita tambah ke cart. Jadi dari hostingannya terus tambahin si domainnya. Nah, terus nanti dia akan masuk ke sini, teman-teman semua ya. Nah, sekarang di sini kalau misalkan kita lihat ya, asiknya adalah pertama ya udah di diskon untuk hosting personal ya. Terus ada gratis domainnya dalam setahun ya, ini gratis domainnya. Kita sudah
hemat, sekarang jadi 1 juta hematnya. Ya lumayan banget ya dari 400. Jadi ini cocok lah buat mahasiswa-mahasiswa, buat kita semua ya yang ingin ngulik gitu. Nah, dari sini ya sekarang kita langsung ke lanjutkan. Nah, di sini buat kalian ya di kelas terbuka bisa langsung cobain si ininya ya, si kuponnya. Jadi diskon kuponnya bisa nambah lagi nanti. Coba aja kita cek ya, kita gunakan. Ini akan nambah lagi diskonannya jadi nambah berapa persen tuh? Nambah diskonan lumayan lah ya, 10% jadi 418 ya. Jadi murah banget. Nah, saya pakai ini teman-teman semua ya. Nah, kalian untuk ngelihat infonya silahkan cek di deskripsi di bawah ya, supaya nanti kita bisa belajar bareng dengan menggunakan hostingan ini ya, supaya kita paham lah gimana caranya. Nah, lalu yang tadi ya, si bagian yang personal tadi teman-teman semua nih kalau saya back ya, ini dia itu udah support dengan Python teman-teman semua ya. Nah, jadi saya masuk aja ke cPanel-nya. Nah, ini di cPanel saya. Jadi ini saya bawah ya. Nah, di sini teman-teman semua kita punya ini di software ya. Lihat, di sini ada setup Python app ya. Nah, ini kita bisa setting ya. Karena ini pakai cPanel kita bisa tambahin Python dan saya pakai yang personal ya. Kita bisa nambahin di sini gitu. Nah, ini saya buka. Nah, di sini teman-teman semua, saya udah buat sebenarnya, yaitu adalah blog ya. Nah, ini saya akan bikin create application ya. Kalau misalkan kita belum, itu adalah pertama create application ya. Nah, di sini kita kasih application root-nya ya. Nah, sebelumnya kita pilih dulu nih, di sini ada Python version ya. Nah, kita pakainya di 38 teman-teman semua ya, supaya kita bisa pakai Django 4 ya. Nah, kenapa saya nggak pakai 310 atau 39? Karena ini nanti ada masalah di WSGI-nya ya. Jadi WSGI servernya tuh nggak ada di 39 sama 38. Di 310 ya. Jadi kita sekarang pakainya yang 38 dulu gitu. Nah, di sini saya akan pakai Django aja namanya. Lalu di sini kita pakai Django juga ya. Udah kayak gitu. Ini kita create ya. Nanti pas kita create, dia akan langsung membuatkan aplikasinya beserta dengan virtual environment-nya ya. Seperti yang kita buat tadi di localhost ya. Nah, ini akan dibuat teman-teman semua. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Udah ya, ini kita buka aja cPanel yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman semua ya, kita harus install dulu si Django-nya ya. Nah, Django-nya kita install di mana? Di sini itu kalau kita pakai si cPanel ya, ada yang namanya adalah terminal di sini ya. Nah, ini saya suka banget dengan Niaga Hoster. Kenapa? Jadi asalnya tuh terminalnya nggak aktif ya. Nah, saya bisa bilang ke sini nih ya, ke sini. Nah, ini ada ya Sidka ya, ini bilang gitu tolong diaktifin terminalnya dan cepet banget untuk responnya ya, saya suka. Nah, di sini kita buka aja langsung si terminalnya. Nah, terminal ini teman-teman semua ini sama dengan yang kita punya di komputer kita gitu ya. Nah, di sini kenapa kita butuh banget ya untuk command line-nya Linux ya, karena memang operating system di server biasanya Linux ya, jadi kita harus belajar gitu. Nah, di sini kita udah ada si virtual environment-nya. Ini kita klik aja dan kita akan copy ya. Kita copy terus kita taruh di sini. Udah kayak gitu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke virtual environment si Django yang tadi aplikasi kita buat ya. Nah, ini adalah virtual environment-nya. Jadi kalau saya ls, maka akan muncul ini ya untuk program biasanya gitu. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Di sini ada clusterbuka.id Django ya. Ini kalau saya open maka akan keluar ini. Ini artinya adalah Python kita udah keinstall ya. Jadi it works ya 3812. Oke, jadi udah jalan ya. Udah jalan. Mantap. Nah, di sini teman-teman semua, kalau kita piplist ya. Nah, di sini belum ada Django-nya. Kita harus install dulu ya. Sama dengan yang di localhost, kita tinggal pip install Django. Kayak gini, gampang banget ya. Kita enter, dia akan nginstal si Django-nya ya. Jadi dia akan download semuanya langsung ke servernya si Django gitu ya. Jadi ini memudahkan kita ya, kalau kita pakai Python tuh tinggal pakai package manajernya aja, itulah si pip ya. Kita tinggal install Django-nya. Nah, ini kita tunggu aja ya, dia akan install. Udah beres nih ya. Udah beres, ini saya akan clear aja ya. Ini sama banget dengan di Unix ya, atau Linux atau Mac ya untuk si command-nya. Ini saya clear, terus saya pip list lagi, maka udah ada Django-nya di situ. Oke, udah ada tuh ya. ASCII-Ref, Django, SQL-par sama dengan yang sebelumnya ya. Oke. Sekarang saya ada di mana? Saya ada di sini ya. Ini adalah folder kerja saya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal langsung aja ya. Django. Sama dengan sebelumnya ya. Django, admin, start project ya. Terus saya bikin lah ini misalkan apa ya. Dari si Django-nya misalkan adalah blog deh ya. Kita bikin projectnya adalah blog. Terus saya kasih titik ya.
Supaya apa? Supaya dia nge-installnya tuh langsung di folder situ ya. Jadi bukan bikin folder baru yang isinya adalah projectnya si Django gitu ya. Ini kita kasih titik teman-teman semua, jadi jangan salah ya. Kita kasih titik, enter, maka dia akan membuat ini ya, membuat folder blog di situ. Oke. Jadi udah keren banget nih ya. Kita sekarang udah bisa bikin ini semua. Udah ya. Nah, ini biar mudah teman-teman semua ya. Jadi kita biarkan aja. Nah, kita masuk ke cPanel ya. Kita masuk ke cPanel, bentar dulu. Saya buka lagi cPanelnya ya. Saya buka lagi cPanelnya. Nah, di sini ya biar mudah kita masuk ke file manager namanya ya. Nah, ini file manager ya. Kita buka file manajernya, maka akan muncul ini ya. Lalu kita masuk ke si folder Django, teman-teman semua. Terus di sini ada passenger WSGI ya. Pertama, kita edit dulu si passenger WSGI-nya. Oke. Jadi kita buka ya, ini kita klik kanan, kita edit ya. Kita edit, oke, akan masuk di sini ya. Nah, ini sesimpel apa teman-teman semua? Kita harus menginclude WSGI-nya si Django ya. Itu ada di mana? Itu ada di blog. Ya, ini saya buka, maka ada WSGI di sini. Nah, ini yang kita import di sini. Semudah apa? Semudah gini teman-teman semua. Jadi from blog.wsgi import application. Udah gitu aja ya. Ini kita save teman-teman semua, save changes. Oke. Udah selesai. Nah, udah gitu sekarang kita masuk ke ini dulu ya, kita restart. Udah, terus kita buka Django-nya, ini kita refresh, maka akan muncul ini. Coba kita sekarang bikin lagi ya, supaya kita bisa menjalankan itu semua. Nah, sekarang kita masuk ke setting ya. Jadi tadi kalau misalkan di sini ya, kita masuk ke blog, oke. Di sini kita buka, terus kita masuk ke setting ya, kita klik kanan, kita edit ya, si settingnya, ini edit. Nah, di sini yang penting adalah kita tambahin di sini, di allowed hostnya. Saya mau allowed itu adalah www.kelasterbuka.id ya. Dan satu laginya adalah kalau kita pakai namanya adalah kelasterbuka.id kayak gitu. Oke. Udah nih ya, udah selesai ya. Selanjutnya itu adalah kita save changes. Nah, ini kalau misalkan ingin pakai buat deploy ya, ini kita pakai false di sini teman-teman semua. Udah kita pakai false, terus jangan lupa ya di bawahnya. Di sini kita kasih namanya adalah static root ya. Static rootnya itu apa? Static rootnya itu adalah gini. Kita harus masukin static rootnya itu adalah yang ada di file manager gitu ya. Masuk ke public HTML di sini, terus kita ambil static di sini ya. Kita bikin static di sini teman-teman semua ya. Di sini kalau ada Django berarti Django static di sini ya. Nah, biar gampang kita taruhlah di sini ya. Berarti kita bikin pertama ya. Itu adalah saya punya home, terus punya si user saya ya. Itu adalah apa sih juga nggak inget ya. Bentar dulu deh. Nah, ini ya, ini usernya saya copy aja. Taruh sini. Oke. Gitu. Terus saya taruh di sininya adalah public ya. Terus HTML. Oke, terus kita kasih Django. Terus static gitu. Oke, udah gitu aja. Udah selesai nih. Nah, ini kita save ya. Kita save changes. Oke. Udah di save, udah selesai. Nah, ini kalau misalkan saya mau jalanin ya. Saya jalanin, ini saya restart aja. Oke, udah di restart ya si aplikasinya. Saya akan buka di sini ya. Jadi kelas terbuka, terus Django. Oke. Nah, sekarang not found ya, karena kita pakai false di debug. Nah, udah beres ya, ini artinya sebenarnya udah jalan teman-teman semua. Gimana taunya? Saya akan bikin lagi satu lagi ya. Satu laginya itu adalah kita ini close dulu. Saya masuk ke dalam file manager ya. Kita masuk ke dalam si Django-nya ya. Di sini saya akan masuk ke blog ya. Kita akan bikin hello world sederhana teman-teman semua ya. Kita bikinlah di URLs. Ini saya klik kanan, terus saya edit ya. Saya edit. Kita bikin view baru aja di sini ya. Kita bikin dev ya, index. Terus kita bikin singular request gitu ya. Nah, kita di sini bikin dulu gini, kita bikin from ya benar Django.http ya, import ini adalah http response ya. Kayak gitu.
Nah, di sini kita tinggal return aja HTTP response ya. Terus kita kasih di sini adalah hello dunia misalkan ya. Udah. Nah, kita bikinlah di sini ya path-nya, kita bikin yang kosong aja untuk dapetin si index itu ya. Terus kita kasih namanya adalah misalkan index gitu ya. Udah, ini kita save. HTTP-nya salah, ini HTTP gitu ya. P-nya kecil. Kita save. Changes ini oke. Udah, kita restart lagi lumayan ya. Kita restart lagi. Nah, terus kita masuk ke sini, kita refresh. Maka keluar hello dunia. Oke, keren ya. Keren banget. Udah jalan nih teman-teman semua ya. Nah, tadi ya kalau kita masuk ini ada satu aplikasi lagi kan ya di URL, itu adalah admin teman-teman semua. Kita bisa masuk ke sini dan kita masuk Django admin ya. Nah, tapi yang terjadi adalah kayak gini ya. Ini artinya aset dari CSS semuanya itu belum kebaca ya sama si hostingnya. Nah, biar kebaca, biar nyambung sama Django-nya ya, langkah terakhir teman-teman semua itu adalah ingat tadi kita udah buat di bagian sini ya, di bagian setting, oke? Kita misalkan view aja. Nah, di sini kita udah buat di bagian setting itu adalah yang bagian bawah ini ya. Nah, biar jalan, kita lakukan apa? Kita lakukan pertama ya, itu adalah kita bikin gini. Python manage.py terus kita collect static ya. Itu untuk ngopiin semua file yang ada di Django ke tadi ya, public HTML yang tadi, yang ini. Ya, karena ini itu yang bisa dibaca sama si website kita ya, yang terbuka untuk umum gitu. Oke, udah, ini kita enter aja, maka dia akan mengkopikan semuanya guys. Udah, ya, ini kita restart. Oke, nah sekarang kalau kita refresh ini, maka akan muncul semuanya. Oke, keren ya, udah jalan nih. Ya udahlah, sekalian aja ya, kita Python manage.py migrate gitu ya. Udah, maka dia akan masuk kayak gitu. Terus saya akan bikin lagi di sini ada bentar, saya lupa apakah benar ini ya. Coba create super user. Oke, kita akan create super user. Saya kasih admin di situ. Terus saya kasih di sini kelas terbuka.id@gmail.com gitu ya. Udah, saya kasih masukin passwordnya. Oke. Udah. Panjang ya. Aduh, nggak masuk. Ulangi ya. Kita ulangi. Ini. Oke, lagi. Dah, jalan ya. Oke, udah jalan. Sekarang kita refresh lagi, kita restart lagi. Ya, selalu saya masuk ke sini, saya refresh ya, terus saya masukin lah si usernya. Tadi adalah admin. Oke, saya masukin passwordnya. Oke, not now akan masuk ke sini semua teman-teman semua. Jadi udah jalan ya. Udah jalan program Django-nya ya di aplikasi kita. Oke, keren banget ya, keren banget. Oke teman-teman, jadi itu adalah gimana caranya kita setup di komputer kita dan setup di server ya, di hostingan. Nah, nanti kita akan coba nih ya di video selanjutnya gimana caranya kita bekerja ya dengan menggunakan cPanel ini, tapi kita gunain VS Code ya, supaya kita bisa ngutak-ngutiknya lebih enak di komputer kita ya. Nanti kita akan belajar tentang SSH ya, dan juga tentang Git ya, gimana caranya kita bisa nge-push apapun yang kita buat di localhost kita. Oke teman-teman semua, jadi keren banget ya. Jadi itu adalah step pertama di mana kita sudah belajar menginstal Django ya, terus kita udah belajar gimana caranya nge-setup di hostingan kita ya dengan menggunakan cPanel ya. Di sini saya pakai Niaga Hoster. Oke teman-teman semua, jadi untuk semua infonya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ya untuk mendapatkan ya cara gimana daftar tadi Niaga Hosternya, terus juga gimana caranya masukin kupon supaya bisa lebih murah ya untuk si hostingannya. Oke teman-teman semua, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya di mana kita akan bahas tentang gimana caranya ya kita memigrasi apapun yang kita buat di lokal ya, kita bisa masukin ke hostingan kita. Oke teman-teman semua, jadi see you next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya, bye.